Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan makalah tentang lingkungan hidup yang terdiri dari Muhammad Nopal Munif sebagai pemateri pertama. Dan saya Muhammad Yazid Wirayuda sebagai pemateri kedua. Dan saya Gita Rahmadani sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Adapun 3 unsur-unsur lingkungan hidup. Yang pertama, unsur abiotik. Unsur abiotik atau unsur fisika adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda mati dan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup, seperti air, angin, cahaya matahari, derajat keasaman, garam, kelembapan udara, suhu, dan tanah. Yang kedua, unsur biotik. Unsur biotik atau unsur hayati adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat. Berdasarkan kemampuan mendapatkan makanan, unsur ini dibagi menjadi 3, yaitu autotrof, heterotrof, dan dekomposer. Yang ketiga adalah unsur sosial budaya. Selain unsur abiotik dan unsur biotik, di dalam lingkungan hidup juga ada unsur sosial budaya. Yang pertama adalah adat istiadat, kedua hukum, ketiga moral, dan keempat adalah kepercayaan. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Yazid Wirayuda. Pelestarian lingkungan hidup. Tujuan pelestarian lingkungan hidup memiliki beberapa tujuan, antara lain mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana, mewujudkan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup, dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Berikut upaya pelestarian lingkungan hidup yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Yang pertama, membuat undang-undang mempromosikan pelestarian lingkungan. Kedua, konservasi hutan. Ketiga, konservasi tanah. Keempat, mengelola sampah. Kelima, daur ulang. Keenam, mengurangi konsumsi air kita. Ketujuh, kontrol polusi. Dan ke-8, ciptakan kesadaran publik. Kerusakan lingkungan. Berikut faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan. Yang pertama, faktor alam. A. Gempa bumi. B. Meletusnya gunung berapi. C. Tsunami. D. Badai. Dan E. Hantaman komet dan asteroid. Faktor ulam manusia. A. Mengeksploitasi hutan secara berlebihan. B. Membuang sampah sembarangan. Pentingnya lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai tempat bertahan hidup. Merupakan tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. Lingkungan sangat penting bagi manusia karena faktor lingkungan juga dapat membentuk kepribadian seseorang. Lingkungan juga dapat memberikan ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, sebagai tempat tinggal. Lingkungan merupakan tempat tinggal setiap makhluk hidup dari tingkat tinggi hingga rendah. Oleh karena itu, lingkungan hidup yang nyaman dan aman menjadi tempat tinggal yang diperlukan oleh makhluk hidup. Yang ketiga, sebagai tempat mencari makanan. Lingkungan juga merupakan tempat makhluk hidup mencari makan untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, organisme berinteraksi satu sama lain dan mulai membentuk rantai makanan. Cara menanggulangi dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama, menerapkan prinsip 4R. Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Reuse yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Recycle yaitu mendaur ulang barang ataupun sampah untuk menjadi barang yang berguna.
replant, yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Yang kedua, reboisasi. Hutan di berbagai negara menjadi paru-paru dunia. Jika ada hutan yang dirusak, maka beberapa negara lain juga akan mendapatkan efek tersebut. Tentunya yang akan menerima pertama akibatnya yaitu negara yang sudah merusak lingkungannya sendiri. Untuk itu, jangan pernah merusak hutan yang ada. Jika Anda ingin menebang pohon, maka Anda harus memiliki sikap tebang pilih dan menanam benih untuk pohon yang baru. Yang ketiga, bioremediasi. Limbah tidak hanya terjadi di industri saja, ada juga limbah rumah tangga. Tapi yang sering menyebabkan efek terasa adalah limbah industri. Untuk itu, suatu industri haruslah mengetahui apa itu bioremediasi, terutama untuk industri yang mengeluarkan banyak limbah berbahaya berupa zat-zat toksik. Tampaknya tidak hanya mencemari lingkungan saja, tapi bisa mengganggu kesehatan masyarakat di daerah sekitar. Bioremediasi ini yaitu pemanfaatan mikroba ataupun tanaman dari kontaminasi. Yang keempat, rehabilitasi lahan. Adanya rehabilitasi ini juga salah satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Rehabilitasi ini juga menjadi upaya untuk mengembalikan lingkungan fisik untuk bisa difungsikan lagi. Yang kelima, reklamasi pantai. Reklamasi pantai merupakan kegiatan pemulihan pantai untuk menyelamatkan lahan yang kritis dan mati untuk menjadi lahan yang lebih produktif. Adanya lahan kritis dikarenakan ulah penebangan pasir yang dilakukan oleh manusia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.